えええええええ A few moments later. Halo teman-teman semua, selamat datang di dalam video edukasi saya ini. Semoga teman-teman tidak bosan ya dengan video-video pembahasan saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia keuangan Indonesia, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan ini merupakan salah satu reformasi terbesar dalam arsitektur sektor keuangan Indonesia. Transformasi ini tidak hanya membagi tugas antara Bank Indonesia dan OJK, tetapi juga membentuk fondasi baru bagaimana stabilitas sistem keuangan nasional dijaga dan dikembangkan. Tapi sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Marsha Nigam dengan NPM 02724143 dari Universitas Khairul Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi. Nah, mari kita bahas secara perlahan, runtut, dan mendalam. Tapi sebelum kita bahas lebih mendalam mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, pertama-tama kita perlu memahami dan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi perbankan Indonesia sebelum berdirinya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi teman-teman, sebelum tahun 2011, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat luas. BI bukan hanya bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan moneter, tetapi juga bertugas mengatur dan mengawasi perbankan secara langsung. BI menentukan izin pendirian bank, mengawasi operasional bank, melakukan pemeriksaan kesehatan bank, sampai menetapkan sanksi jika ada pelanggaran. Namun pengalaman krisis ekonomi tahun 97-98 membuka mata bahwa sistem pengawasan keuangan Indonesia perlu diperbaiki. Pada masa itu banyak bank kolaps karena lemahnya pengawasan, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan tumpang tindih kewenangan krisis tersebut yang menunjukkan 3 masalah utama, yaitu yang pertama, pengawasan perbankan terlalu terpusat pada sistem lembaga yaitu BI, yang kedua, tidak ada pengawasan terintegrasi untuk seluruh industri keuangan, yang ketiga, perlu lembaga independen yang fokus pada perlindungan konsumen dan pengawasan risiko. Dari pengalaman itu, pemerintah dan DPR membuat kebijakan untuk membentuk lembaga baru yang fokus mengawasi seluruh industri jasa keuangan, yaitu OJK. Setelah itu lahirlah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, dan tujuan utamanya pembentukan ini yaitu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan secara terintegrasi. Nah, dengan terbentuknya OJK ini, maka terjadilah pengambil-alihan tugas yang dilakukan secara bertahap, yaitu pada tahun 2013, OJK ini mengambil alih pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 2014, OJK mengambil alih pengawasan industri keuangan bank dan pasar modal dari Bapepam LMK. Dengan demikian, seluruh pengawasan sektor jasa keuangan, mulai dari bank, perusahaan pembiayaan, pasar modal, asuransi, multifinance, hingga vintage, semuanya menjadi kewenangan OJK. Sejak saat itu, struktur pengawasan keuangan Indonesia berubah total. Sekarang kita akan masuk pada inti pembahasan kita, yakni peran Bank Indonesia sebelum dan sesudah adanya OJK beroperasi. Bank Indonesia memegang 5 peran besar. Yang pertama itu menetapkan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan mengawasi perbankan, yang ketiga mengatur dan menjaga sistem pembayaran, yang keempat menjaga stabilitas sistem keuangan, dan yang kelima melakukan perizinan bank. Kewenangan tersebut sangat luas sehingga membuat BI bekerja pada banyak dominan sekaligus. Setelah OJK beroperasi, OJK ini mengambil alih pengawasan mikroprudensial. Peran BI mengalami transformasi besar yang menjadi lebih fokus kepada kebijakan moneter, yaitu mengatur nilai rupiah, suku bunga, dan inflasi. Yang kedua, kebijakan makroprudensial, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Yang ketiga, sistem pembayaran dan uang digital yang termasuk QRIS, BI Fast, dan pengaturan PSBBI tidak lagi masuk terlalu dalam pada pengawasan operasional perbankan, tetapi fokus pada pengawasan makro bukan mikro. Sekarang kita akan berbicara bagaimana peran Bank Indonesia secara mendalam. Yang pertama, di sini kita akan lihat di mana Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Nah, peran klasik BI tetap sama, namun menjadi lebih kuat karena BI tidak lagi dibebani pengawasan bank.
Transformasi moneter ini meliputi menetapkan tingkat suku bunga, mengatur jumlah uang yang beredar, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan transformasi ini membuat BI dapat menjadi lebih fokus untuk menjaga kestabilan ekonomi makro. Selain itu, kita akan bahas Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial ini adalah peran baru dan penting. Tujuan makroprudensial ini adalah menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan hanya satu tertentu. Kebijakan makroprudensial ini dikelola di antara lain loan to value, contricial capital buffer, ratio intermediasi makroprudensial, kebijakan likuiditas makroprudensial, pengaturan rasio pinjaman terhadap simpanan dalam konteks risiko sistematik. Yang peran ini sangat strategis karena mengantisipasi risiko krisis sebelum terjadi. Kemudian Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran transformasi terbesar BI adalah sektor sistem pembayaran. BI ini mengawasi bank dan lembaga non-bank yang menyediakan layanan pembayaran, vintage pembayaran, infrastruktur pembayaran seperti BIFES dan RTGS, pembayaran digital termasuk KRIS, keamanan transaksi dan perlindungan pengguna. Transformasi ini membuat BI menjadi pusat inovasi pembayaran digital di Indonesia. Nah, beberapa langkah nyata BI itu ada KRIS yang menggunakan pembayaran digital di seluruh Indonesia. Selain itu ada BIFES, layanan transfer real time yang murah dan cepat. Ada juga pembentukan blueprint sistem pembayaran 2005, pengawasan ketat terhadap PSB untuk menghindari kejahatan siber. Nah, apa peran BI dalam stabilitas sistem keuangan bersama OJK dan LPS? Itu kita lihat. Nah, setelah OJK hadir ini, pembagian perannya itu menjadi jelas. Yang pertama, BI menjaga stabilitas sistem keuangan dari sisi makro. OJK menguasai lembaga keuangan secara mikro, LPS menjamin simpanan masyarakat, dan ketiga, lembaga ini bekerja dalam wadah KSSK, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Di KSSK ini, BI berperan menjelaskan kondisi moneter, likuiditas, dan risiko makro yang dapat mempengaruhi bank secara sistematik. Kita akan berbicara tentang dampak transformasi peran Bank Indonesia. Nah, efektivitas kebijakan meningkat karena BI tidak lagi mengawasi bank secara individual. Fokus BI ini lebih tajam dalam mengukur risiko makroekonomi. Yang kedua ini pengawasan lebih terintegrasi ya. OJK mengawasi semua integrasi jasa keuangan sehingga pengawasan menjadi lebih menyeluruh. Yang ketiga, sistem pembayaran itu maju pesat karena transformasi BI ini mendorong digitalisasi keuangan Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, transaksi digital tumbuh sangat pesat berkat inovasi seperti KRIS dan BIFES. Yang keempat ini penguatan stabilitas keuangan, teman-teman. Jadi pembagian tugas BI, OJK dan LPS membuat Indonesia lebih siap menghadapi krisis ekonomi global. Nah, apa contoh implementasi konkret transformasi peran? Yang pertama itu ada penerapan kebijakan BI 7D repo rate, yaitu suku bunga acuan ini menjadi instrumen utama BI dalam kebijakan moneter. Yang kedua, implementasi kebijakan LTV properti yang dirancang untuk mengatur risiko kredit properti agar tidak menimbulkan gelembung harga atau properti bubble. Yang ketiga ada peluncuran BIFES, transfer instan murah 24 jam, dampaknya sangat besar bagi perekonomian digital. Yang keempat ada KRIS, jadi ini standarisasi pembayaran digital nasional hingga ke UMKM. Yang kelima itu ada kebijakan makroprudensial, liquidity buffer, menjaga kesehatan dan likuiditas perbankan. Nah, kita lihat apa tantangan dan isu strategis dalam transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Yang pertama ada tantangan koordinasi antar lembaga. Jadi meskipun pembagian tugas sudah jelas, koordinasi antara BI, OJK dan LPS ini tetap menjadi tantangan. Setiap lembaga memiliki mandat berbeda sehingga komunikasi kebijakan itu harus cepat, akurat dan konsisten. Nah, potensi overlap kebijakan moneter dan pengawasan mikroprudensial juga harus diminimalkan agar tidak menciptakan kebingungan industri keuangan. Yang kedua, tantangannya itu tantangan digitalisasi dan inovasi keuangan, di mana perkembangan vintage, aset digital dan layanan pembayaran berbasis teknologi ini menunggu BI
kecepatan inovasi seringkali lebih cepat daripada regulasi. Yang ketiga, tentang stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian global. Ketidakpastian global seperti geopolitik, fluktuasi suku bunga dunia, dan volatilasi nilai tukar berdampak besar pada stabilitas sistem keuangan. BI harus mampu menyimbangkan antara menjaga inflasi, mempertahankan nilai tukar, serta memastikan likuiditas serta keuangan tetap cukup. Yang keempat, tantangan edukasi dan perlindungan konsumen. Jadi meskipun ini merupakan tugas OJK, BI tetap berperan dalam memastikan masyarakat memahami penggunaan uang digital dan sistem pembayaran baru. Edukasi terhadap UMKM, rumah tangga, dan pelaku usaha menjadi sangat penting agar transformasi digital berjalan inklusif. Nah, arah kebijakan dan transformasi BI ke depan. Arah ini tuh penguatan blueprint di mana sistem pembayaran di Indonesia 2025. BI akan melanjutkan roadmap untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang cepat, aman, efisien, dan terintegrasi. Fokusnya itu pada interoperabilitas, data digital ID, serta pembentukan open banking dan open finance. Yang kedua itu pengembangan rupiah digital, yaitu Central Bank Digital Currency atau CBDC. Sebagai bagian dari reformasi keuangan global, BI mulai mengembangkan digital rupiah sebagai instrumen pembayaran masa depan. CBDC akan memperkuat sistem pembayaran nasional dan meminimalisir risiko shadow banking. Yang ketiga, penguatan kebijakan makroprudensial yang adaptif. Ini akan memperkuat perannya dan menjaga stabilitas sistem keuangan melalui instrumen yang lebih adaptif, termasuk kebijakan kontradensial, kebijakan likuiditas, hingga monitoring risiko sistematik berbasis teknologi analitik. Yang keempat, mendorong inklusi ekonomi dan keuangan digital. Jadi BI ini terus siap mendorong percepatan digitalisasi UMKM melalui kris tuntas, digitalisasi transaksi pemerintah, dan ekosistem pembayaran terpadu di seluruh daerah. Tujuannya agar transformasi keuangan tidak hanya dirasakan kota besar, tetapi juga di daerah 3T. Nah, penguatan peran BI dalam kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global. BI ini memperluas kerjasama regional dan internasional, terutama dalam isu pembayaran lintas negara, stabilitas keuangan, dan penanganan risiko global. Inisiatif seperti kris antar negara menjadi contoh nyata transformasi BI ke arah global connectivity. Jadi kesimpulan teman-teman, kehadiran OJK ini membawa perubahan mendasar dalam aspek sektor keuangan Indonesia ya. Bank Indonesia ini tidak lagi mengawasi bank secara mikro, tetapi berfokus pada kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan sistem pembayaran. Selain itu, OJK mengambil alih pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sehingga lebih terintegrasi dan lebih fokus. LPS tetap menjalankan peran sebagai penjamin simpanan masyarakat. Kolaborasi antara BI, OJK, dan LPS ini melalui KSSK yang memperkuat pertahanan sistem keuangan nasional. Dalam pembagian tugas yang jelas ini, Indonesia memiliki sistem keuangan yang lebih modern, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan, termasuk digitalisasi ekonomi dan risiko global. Transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK tidak hanya menciptakan pembagian tugas yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat fondasi sistem keuangan nasional dalam menghadapi era digital. Ke depan, BI akan berfokus pada kebijakan makro yang adaptif, penggunaan sistem pembayaran digital, serta inovasi seperti digital rumah rupiah untuk memastikan stabilitas dan kemajuan ekonomi Indonesia. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Pokoknya tetap nantikan video-video selanjutnya, jangan pernah
bosan-bosan dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.